Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli fasallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala Rasulullah, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita meningkatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya atas rahmat, atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua, bahkan kepada seluruh umat manusia. Karena itu kita merasa sangat beruntung hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat taufik untuk hadir di ruangan masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat dan juga dua ibadah wajib sekaligus, yaitu ibadah syam, ibadah puasa Ramadan
yang juga kita laksanakan pada hari ini. Insya Allah, dua amal ibadah yang luar biasa ini kita mohon kepadanya kiranya diberi balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semua tidak pernah bosan menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah mengajak, menuntun, membimbing umat manusia, umat Islam pada khususnya, dengan meninggalkan dua pusaka sebagai petunjuk dalam upaya menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusaka dimaksud adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib senantiasa mengajak kita semua, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita juga perlu kita tingkatkan, karena tidak ada bekal yang kita bawa, tidak ada persiapan yang kita bawa, tidak ada pertolongan yang kita harapkan, tidak ada bantuan yang kita mau setelah kita berangkat dari dunia yang hanya sebentar ini menuju kampung akhirat. Di sana kita bekerja sendiri, di sana kita berusaha sendiri, dengan amal-amal, dengan persiapan, dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Kita ini sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu sudah seharusnya hari ini kita bertafakur. Hari ini kita mengingat, hari ini kita bermuhasabah, hari ini kita menghitung sudah berapa banyak kesalahan yang kita lakukan selama kita hidup.
Sudah berapa banyak perintah yang kita langgar? Sudah berapa banyak titah yang kita tidak laksanakan? Sudah berapa kali sholat kita tinggalkan? Sudah berapa kali kita tidak hadir untuk berserah diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita hitung, kita tafakkur untuk itu. Lalu dengan tafakkur tersebut, maka akan terbentuk motivasi atau dorongan dari hati kita untuk kemudian bagaimana kita mampu mengelola pribadi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, apabila kita ingat kepadanya, maka dia pasti akan ingat kepada kita. Fadhkurni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Hari ini kita sudah berada di 9 Ramadan 1444 Hijriah. 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wahai Allah, beri keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Allah kabulkan doa kita, Allah ijabah doa kita, karena ini adalah janji Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Janji Allah tidak pernah meleset. Kita sungguh beruntung dapat hadir di Ramadan tahun ini dengan melaksanakan segala rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Ada 2 keutamaan dan 2 garansi yang diberikan oleh Rasulullah, atau janji yang diberikan oleh Rasulullah, manakala kita semua sebagai umatnya menjalankan 2 janji ini, 2 harapan ini, maka Allah akan ampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita. Semua kita punya salah, semua kita punya khilaf, semua kita punya keteledoran, pernah bermasalah dan sebagainya. Mungkin dosa kita sangat besar, tapi jangan berputus asa bahwa seberapapun dosa yang kita miliki, seberapa besar pun kesalahan yang ada pada kita, tapi ampunan Allah jauh lebih besar dari kesalahan itu, jauh lebih besar dari dosa yang pernah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan sebagaimana yang telah dipanggil Allah di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berpuasa Ramadan penuh dengan iman, dengan perhitungan, dengan keyakinan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah, janji Rasulullah, Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu, Allah bersihkan kesalahan kita yang lalu. Setelah Ramadan kita lahir kembali sebagaimana kita baru lahir dari rahim ibu yang tidak membawa noda sedikit pun, salah apapun. Jangankan membawa dosa, membawa kain, membawa apa, tidak ada. Suci, bersih. Nah, itulah orang-orang yang menjalankan puasa dengan perhitungan. Perhitungannya apa? Keyakinan, yakinnya apa? Perhitungannya menjaga hal-hal yang perbuatan-perbuatan dari yang bisa mengurangi. Nilai puasa memang tidak membatalkan. Membatalkan itu sudah jelas. Makan, minum di siang hari dengan sengaja, berhubungan dengan suami istri di siang hari, itu adalah hal yang membatalkan puasa. Bisa kita jaga itu, gampang jaganya, mudah sekali. Tapi yang tidak kita sadar, yang susah menjaga itu adalah hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa kita, menumpahkan puasa kita. Ibaratnya ketika terbit fajar kita mengisi 1 gelas air penuh, itulah puasa. Lalu air itu kita bawa kemana-mana, kita bergabung dengan teman-teman, kita ke kantor, kita ke laut, kita ke gunung, kita berkontraksi, kita berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi itu kita mungkin terlanjur tidak menjaga mata kita, melihat hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang negatif. Atau mungkin kita berbicara tentang kejelekan-kejelekan saudara kita, kejelekan-kejelekan orang lain, sedikit demi sedikit air itu tumpah. Dan kalau terlalu banyak kita tumpahkan, tengah hari saja sudah habis dari gelas, sudah habis nilainya, maka sudah sia-sia puasa yang kita lakukan. Kam min shaimin falaisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa. Kenapa tidak dapat apa-apa? Karena dia tidak imanan, tidak istizaban, tidak menghitung berapa nilai puasanya, berapa kali dia memfitnah orang, berapa kali dia menghibah orang, berapa kali dia menyakiti orang, atau bahkan berapa kali hatinya merasa cemburu, hatinya merasa hasad, hatinya merasa dengki, berjalan di muka bumi dengan sombong, padahal Allah sudah larang, wala tamshi fil ardi maraha, tapi dia langgar, ibadah puasanya hilang. Karena itu mari kita jaga. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai. Tsumma atimus siyamu ilal lail, sampailah puasa kita pada malam hari. Di malam harinya Rasulullah juga menjamin dengan hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman, dengan keyakinan, dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa kita tidak bergembira
Betapa kita tidak berbahagia, kita punya segudang kesalahan. Tapi di akhir Ramadan diampuni dosa kita. Kalau kita mau sempurnakan, maka diampuni dosa kita. Tapi kalau tidak, ya kita sia-sia hadir tanpa membawa bekas. Walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Engkau sempurnakan ibadah puasamu apa 29 hari atau 30 hari? Walitukabbirullah, maka bertakbirlah kepada Allah. Di akhir Ramadan kita bergembira, bertakbir. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bertakbir membesarkan asma Allah. Ala mahadakum, atas petunjuknya, diberi kita petunjuk sehingga kita hadir dalam Ramadan, bukan sekedar hadir tapi melaksanakan, meningkatkan amal-amal soleh selama Ramadan, sampai pada saatnya kita menyantuni saudara-saudara kita dengan mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah dan memberikan santunan kepada anak yatim. Ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Atas itu kita bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Setelah Ramadan kita bersih, memulailah kita aktivitas baru dengan meningkatkan segala amal ibadah, dengan menguburkan segala kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan kita kubur dalam-dalam lewat Ramadan 1444 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.